Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah analisis kebijakan publik, di mana pada hari ini kita akan bahas mengenai model atau gaya analisis kebijakan publik. Di dalam model dan atau gaya analisis kebijakan publik ini ada beberapa sub yang akan kita bahas, yaitu analisis, salah satunya analisis deskriptif, analisis isi, analisis proses, analisis empiris, etis, dan terakhir adalah analisis evaluasi. Bentuk analisis kebijakan itu analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi kebijakan sebelum sesuatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif. Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif. Yang selanjutnya yaitu analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Nah, di sini adanya perpaduan antara dua kebijakan, yaitu kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan deskriptif. Analisis deskriptif atau descriptive analysis dibagi dua. Yang pertama, analisis isi atau content analysis, di mana analisis ini merupakan deskriptif empiris tentang isi kebijakan tertentu yang menaruh perhatian pada maksud, definisi, masalah, tujuan, dan orientasi suatu kebijakan. Fokus analisis isi adalah kebijakan saat ini yang membutuhkan beberapa penyelidikan paling tidak pada masa lalu untuk menyusun gambaran detail tentang maksud dan rasionalitasnya. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan analisis isi. Yang selanjutnya adalah analisis sejarah atau historical analysis. Nah, dalam analisis histori ini melihat ke belakang dari pembuatan kebijakan dan memeriksa peristiwa masa lalu secara tepat. Analisis histori dilakukan karena berasumsi bahwa kebijakan hanya dipahami sepenuhnya dengan memeriksa evolusinya yang menggambarkan kebijakan sejak lahir sampai sekarang. Itulah yang dimaksud dengan analisis sejarah. Selanjutnya analisis proses. Analisis proses kebijakan adalah menganalisa terhadap proses kebijakan diambil atau ditentukan, bagaimana proses kebijakan itu dianalisa terhadap proses kebijakan diambil atau ditentukan. Gaya analisis proses memfokuskan pada ketepatan dalam proses politik, baik itu dalam proses politik, keputusan, debat, konflik, dan kompromi-kompromi yang menghasilkan kebijakan. Analisis proses berorientasi pada usaha untuk mencoba memberikan sketsa isi kebijakan tertentu. Analisis proses berasumsi bahwa kebijakan adalah usaha murni untuk memecahkan beberapa masalah teknis kebijakan. Masalah teknik proses pengambilan kebijakan tersebut adalah mulai dari perumusan masalah, siapa yang dilibatkan dalam perumusannya, dan metode yang digunakan dalam pengambilan atau mengadopsi kebijakan. Nah, itulah proses daripada analisis.
Selanjutnya analisis evaluasi atau evaluation analysis. Nah, gaya analisis evaluasi dalam analisis kebijakan lebih dari sekedar menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan. Evaluasi bertujuan tingkat penilaian bagaimana penilaian dilakukan terhadap apa yang sudah kebijakan yang sudah kebijakan yang sudah diberikan. Evaluasi menilai konsisten logis, penilaiannya tentu bersifat logis, empiris, bersifat ada pembuktian, efisien, baik itu efisien dari segi waktu, efisien dalam menggunakan waktu, efisien dalam penggunaan keuangan, atau karakteristik. Nah, bagaimana karakter daripada segala sesuatu yang sudah menjadi kebijakan itu sendiri. Evaluasi logis meneliti dan menilai isi kebijakan tertentu secara detail, tidak sekedar menggambarkan. Evaluasi ini menilai beberapa dimensi antara lain. Di sini yang dinilai dalam evaluasi ini adalah menilai konsistensi internal tujuan kebijakan. Nah, internal kebijakan itu dinilai secara konsisten. Penilaiannya itu dilakukan secara konsisten. Menilai konsistensi antar tujuan kebijakan dan instrumen. Nah, bagaimana antara tujuan dan kebijakan dan instrumen kebijakan dengan peralatan dan menilai perbedaan konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Evaluasi empiris yaitu melihat dan menilai apakah kebijakan mampu menyelesaikan masalah. Nah, analisis evaluasi menekankan teknik-teknik dalam menilai efisiensi dan efektivitas dalam menilai suatu kebijakan. Analisis evaluasi berusaha untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan apakah sesuai dengan target atau berkaitan dengan tujuan kebijakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi etis menilai kebijakan berkaitan dengan sistem nilai yang telah ada, yaitu tentang benar salah, analisis dampak dalam menggambarkan bahwa efek atau dampak kebijakan melanggar prinsip-prinsip moral. Dapat dipastikan bahwa proses kebijakan publik dari perumusan, implementasi dan dampak yang ditimbulkan tidak melanggar kaidah-kaidah norma dan etika dan moral. Nah, itulah analisis evaluasi yang bisa kita bahas kali ini di dalam model gaya atau gaya analisis kebijakan. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada mata subtema yang berikutnya. Selamat sore.